Oke, ketemu lagi dengan saya, Fikri Fauzi Makmur di channel Ilmu Padi Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. To the point aja. Oke, nah tadi kalian sudah mempelajari tentang peran dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi. Sekarang kita akan lanjutkan lagi materi kita yang sebelumnya. Ya, jika tadi kita sudah berbicara tentang Pancasila berperan sebagai ideologi, sebagai nomor pertama atau nomor satu, kita lanjut lagi di nomor dua. Ya, di nomor 2 ini Pancasila itu bisa berperan sebagai apa sih? Oke, Pancasila bisa berperan sebagai dasar negara. Oke. Nah, dasar negara. Ngomong-ngomong tentang dasar negara penting nggak sih? Gitu kan. Jawabannya penting loh guys. Gitu ya. Kenapa penting? Karena nggak mungkin lah suatu negara bergerak tanpa ada dasar. Gitu loh. Ya, bayangin aja, negara itu kan tempat berkumpulnya bangsa ya. Negara itu kan tempat rumahnya orang-orang gitu ya, tempat berlindungnya orang-orang gitu. Bayangin kalau negaranya nggak punya dasar, ya gitu. Hidup aja punya prinsip gitu kan, apalagi sebuah negara gitu kan yang dia itu bertanggung jawab pada ratusan ribu atau bahkan jutaan manusia gitu kan. Oke? Jadi sederhananya dasar negara itu penting ya gitu. Nah, lalu kita pahami dulu nih ya, kenapa kok penting dasar negara? Emang dasar negara itu apa sih? Oke. Aduh, sorry. Nah, dasar negara itu sederhananya ya, sederhana daripada apa itu dasar negara. Oke, oke, ya. Kita pakai warna apa ya? Oke. Sederhananya dari dasar negara itu adalah bahwa dasar negara itu adalah apa? Dasar atau landasan dalam hidup bernegara. Oke? Itu adalah dasar negara atau bisa jadi artinya itu kayak gini, dasar sorry, atau landasan ya, eee, dalam penyelenggaraan sebuah negara. Oke, penyelenggaraan hidup bernegara ya, hidup bernegara, penyelenggaraan negara. Oke, intinya apa? Intinya dalam dasar negara itu kita akan membahas tentang apa? Negara, negara, tidak ada kata kebangsaan di sini, ya, gitu. Dan berbicara tentang negara tadi ya, berbicara tentang negara itu sifatnya kaku atau rigid atau apalagi atau formal, ya, begitu. Itu berbicara tentang negara ya, sekali lagi seperti itu. Oke. Nah, oke. Nah, karena dasar negara itu berbicara tentang negara, jadi mau nggak mau ya, Pancasila itu berperan dalam mengatur negara gitu loh. Sederhananya seperti itu gitu, bahwa apa yang dibangun atas negara ini harus dilandaskan pada Pancasila gitu loh. Sekali lagi, apa yang dibangun ya di atas bumi pertiwi ini, dibangun di atas Nusantara ini, semuanya harus dilandaskan pada Pancasila tanpa kecuali. Oke? Itu apalagi yang berkaitan dengan negara gitu loh. Oke ya. Nah gitu. Nah, buat apa sih gitu? Karena tadi untuk ngatur dasar negara itu apa? Bertujuannya itu apa? Tujuan untuk mengatur. Ngatur apa? Sebuah negara. Oke ya, gitu. Itu dasar negara untuk mengatur sebuah negara gitu loh. Ya, misalkan atau gimana ya? Misalkan tentang bagaimana sebuah negara berjalan, bagaimana sebuah negara dijalankan, dan bagaimana pola dan bentuk suatu negara itu, ya. Itu namanya dasar negara. Jadi harus jelas dulu nih dasar negara itu seperti apa, ya, gitu. Sederhananya ya, sederhananya dasar negara itu adalah apa? Sederhananya adalah dasar negara adalah pedoman dalam bernegara. Nah, gini, itu namanya dasar negara, ya, gitu. Kalau kalian mungkin pernah dengar kata rule book gitu kan ya, rule book itu kan aturan ya, buku aturan, buku tentang aturan-aturan, ya kan? Itu namanya rule book. Nah, negara juga punya rule book gitu loh, namanya dasar negara gitu. Nah, dasar negaranya itu nilainya itu diambil dari Pancasila yang nanti akan dijabarkan pada sebuah undang-undang dasar. Oke ya? Nah, itu peran dan kedudukan Pancasila yang kedua, tentang dasar negara. Oke, kita lanjut dulu aja ya di sequence yang ini biar
kalian juga tinggal lanjut aja. Oke, selanjutnya, setelah kalian memahami tentang dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara, ketiga, Pancasila itu berperan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oke ya, sumber dari segala sumber hukum. Ini udah jelas banget, ya kan? Gitu bahwa set maksudnya gimana jelasnya? Karena gini, karena tadi Pancasila adalah dasar negara, jadi mau nggak mau negara berjalan di atas Pancasila ya, gitu ya, atau dilandaskan pada Pancasila. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah segala sesuatu ya, segala sesuatu yang merupakan produk hukum itu harus didasarkan atau bersumber pada Pancasila. Nah, sederhananya gitu ya, maksud sumber dari segala sumber hukum. Oke ya. Jadi setiap aturan ya, ingat loh hukum ya, materi hukum sudah saya bahas di video ini. Kalau kalian belum tahu, silakan cek dulu tentang video hukum ya. Gitu. Jadi segala suatu aturan atau hukum ya, gitu, yang dikeluarkan di negara ini harus dilandaskan pada Pancasila gitu loh. Sumbernya harus Pancasila gitu. Ya, gitu. Paham? Mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, itu dua materi di video ini mengenai Pancasila sebagai dasar hukum, dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya.